Shalom buat semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Dan saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Daniel. Saya stay di Bekasi dan saya mempunyai keluarga, punya istri satu, punya anak satu. Dan puji Tuhan, saya diizinkan sama Tuhan melayani di satu gereja Suara Kebenaran Injil, dan di sana saya melayani di bidang musik. Jadi sebelum saya menyatakan cinta kasih saya bersama Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu betul-betul sangat baik di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan di saat kita berharap, maka Tuhan sendiri yang memberikan kebaikan demi kebaikan buat hidup kita. Dan di sini saya ingin cerita tentang cinta kasih Tuhan di dalam hidup saya bersama Tuhan. Awal saya mengenal Tuhan itu, pertobatan pertama kali itu di saya waktu SMA sudah lulus SMA, teman-teman. Jadi saya ingin bercerita bahwa Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan saya. Di saat saya terikat dalam satu situasi yang tidak baik dalam hidup saya, yaitu dalam belenggu iblis, narkoba. Dan itu sangat berat, teman-teman, untuk saya lalui. Saya bisa melepaskan yang namanya narkoba. Dan Tuhan sendiri yang menolong saya untuk bisa keluar dari jerat iblis. Jadi saya mengawali bisa mengenal yang namanya narkotika itu sendiri. Saya kelas 3 SD itu sudah kenal yang namanya rokok, teman-teman. Rokok. Dan SMP saya mengenal yang namanya minuman keras sampai dengan ganja. Dan sesudah itu kelas 3 sampai kelas 1 SMA itu saya mengenal yang namanya sabu-sabu dan putau dan inlek, pil ecstasy. Sampai di satu titik saya diseret, saya dibawa lebih dalam lagi di dalam belenggu setan. Karena di situ saya ditawarkan satu hal-hal kenyamanan dunia, satu hal-hal keenakan dari dunia, yang artinya saya merasa segala sesuatunya itu saya dipermudah untuk mencari uang, untuk mencari popularitas, untuk dihargai sama orang. Di sana saya sangat mudah untuk mencari itu semua. Karena saya pas di satu komunitas, satu kumpulan tongkrongan saya, itu semuanya rata-rata pemakai, teman-teman, pemakai narkoba. Dan sampai di satu titik saya kenal orang yang lebih tua dari saya. Dia itu berkata seperti ini, teman-teman. Dan lu mau gak jadi kaki tangan gua untuk menjadi bandar? Dan saya diseret iblis lebih dalam lagi untuk masuk di dalam rencananya iblis, masuk di dalam belenggunya iblis, masuk dalam ikatan-ikatan yang mendatangkan maut. Itu saya lebih masuk dalam lagi, teman-teman. Sampai di satu titik saya mengiyakan buat perkataan teman saya yang lebih tua ini untuk saya menjadi seorang bandar. Dan bukannya saya malah lebih membaik, tapi saya lebih terpuruk lagi, teman-teman. Sampai di satu titik segala diskotik, segala klub-klub malam itu saya masukin, teman-teman. Dan di situ saya merasa dihormati. Dan di situ saya merasa dihargai banyak orang di sekeliling-keliling saya. Dan itu kenikmatan-kenikmatan iblis tawarkan buat hidup saya. Tapi di saat itu mendatangkan, saya tahu ujungnya mendatangkan ketidakbaikan.
kehancuran buat hidup saya. Dan saya sampai masuk ke dalam dunia hitam itu untuk menjadi bandar narkoba. Di situ banyak yang namanya segi tawaran-tawaran iblis lebih dalam lagi. Contoh kayak perjudian, kayak pergaulan bebas, kita mau pulang pagi jam berapa aja terserah. Dan orang tua saya pun juga taunya saya bermain selayaknya seumuran saya, nginep di rumah teman dan segala macam. Dia tidak tahu mengenai kehidupan saya di masa kelam saya. Sampai kita disewain sama bos saya, bos besar saya, yaitu atasan saya, bandar narkoba ini, disewain satu apartemen. Satu apartemen itu menjadi satu base camp buat kita, menjadi satu tempat untuk kita berkumpul di sana, makai sabu-sabu bareng, makai narkoba bareng di sana. Dan sampai di satu titik saya pesta di sana, teman-teman. Pesta narkoba sama teman-teman saya yang lainnya. Dan di situ banyak semua jenis narkoba ada semua di situ. Dari ganja, dari pil ekstasi, dari sabu sampai ke putau. Itu semua ada, sampai minum-minuman keras juga ada. Dan karena saya sudah biasa makai narkoba, teman-teman, kalau makainya sedikit nggak terasa, nggak ada efeknya buat hidup saya, buat diri saya. Jadi nggak terasa pusing. Dan di situ saya karena have fun, karena senang-senang di situ berkumpul bersama teman-teman, semua barang yang ada di situ saya pakai, saya konsumsi dengan tidak takaran dosis-dosis yang biasa saya pakai. Sampai di satu titik tubuh saya menolak untuk barang-barang itu, teman-teman. Tuhan menegur saya melalui barang-barang itu. Sampai di satu titik dada saya itu terasa panas, seperti dibakar. Sampai saya tidak menyadarkan diri dan berada di satu rumah sakit. Dan disitulah titik orang tua saya tahu kalau anaknya ini memakai narkoba, kalau saya ini memakai narkoba. Dan demi kebaikan saya dan keluarga saya, agar tidak malu dicap anaknya pemakai narkoba, saya masuklah rehabilitasi, teman-teman. Di rehabilitasi ini selama 8 bulan. Untuk hari yang pertama saya mengalami yang namanya sakau, teman-teman. Nagih untuk saya memakai barang itu, barang narkoba itu. Karena kenapa? Itu udah kebiasaan. Jadi sampai di badan saya itu nagih, teman-teman. Dan di saat saya sakau, di situ saya merasakan satu sakit yang sangat-sangat dingin, panas, meriang gitu, teman-teman. Itu dinginnya sampai ke tulang, teman-teman. Itu rasanya tidak mengenakan. Itu selimut 4 lapis, 6 lapis itu masih terasa dingin rasanya, karena itu betul-betul sangat kayak saya tuh tidur di batu es. Dan di situ setiap saya sakau itu selalu dikasih yang namanya obat penenang. Dan itu saya sangat tidak mengenakan. Setiap hari selepas hari saya mengalami yang namanya siksaan itu, teman-teman. Dinginnya itu sampai ke tulang. Dan selalu di saat saya sakau, saya selalu dikasih obat penenang. Dan di situ saya langsung menyalahkan Tuhan. Karena saya ingat di masa sekolah minggu saya bahwa Tuhan itu baik buat semua orang. Dan di situ saya teriak sama Tuhan. Kenapa Tuhan jahat sama saya? Kenapa Tuhan membiarkan hidup saya hancur sampai merasakan kesakitan seperti ini? Dan itu saya lalui selama 8 bulan, teman-teman. Dan di 8 bulan itu saya pulang
Dan saya sampai di rumah, saya langsung BBM teman-teman semua, teman-teman saya, untuk saya sudah pulang, untuk memberitahukan mereka. Dan di situ teman saya 2 hari kemudian datang ke rumah saya untuk ngajak saya kembali di dalam tongkrongan lembah hitam ini, teman-teman, dunia gelap ini. Dan saya bilang, oke, yuk kita ke sana. Saya juga udah kangen sama anak-anak. Tapi di dalam hati saya itu merasa ada yang menyentak, ada yang dek gitu. Dan itu seperti rasanya, kalau teman-teman pengen tahu, kalau teman-teman dikagetin, rasanya seperti itu, teman-teman. Itu di dalam hati saya ada yang dek gitu, ada yang kayak memberontak, ada yang ngebilangin. Dan di situ saya masih bandel, teman-teman. Saya masih datang ke sana, dan sampai di tempat tujuan kita, tongkrongan. Di situ Tuhan memberikan kebaikan buat hidup saya. Sampai di situ saya nggak tahu kenapa itu perut saya sakit, teman-teman. Perut saya mules-mules, buang-buang air di sana. Dan di situ saya menyatakan sama teman saya, bro, gue pulang duluan ya, badan gue nggak enak nih, gue buang-buang air mulu dari tadi, lu lihat sendiri kan, gue ke kamar mandi mulu, badan gue lemes. Terus dia bilang, oh ya udah, hati-hati di jalan. Di sepanjang jalanan itu di arah saya pulang, teman-teman, itu sangat betul-betul saya merasakan di hati saya dan di pikiran saya yang sangat mengganggu, itu menyatakan seperti ini, teman-teman. Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Dan di situ sepanjang jalan itu perkataan itu menghantui saya, teman-teman. Perkataan itu membuat saya gelisah. Dan saya tanya sama orang tua saya, kebetulan orang tua saya majelis gereja, dan dia menyatakan bahwa itu suara Tuhan. Dan sampai di satu titik teman-teman gerejanya orang tua saya ngajak saya untuk retreat. Niatnya saya hiburan, tapi di situ namanya ada ibadah, dan di situ ada altar call. Orang-orang yang pingin terima Tuhan, orang-orang yang pingin diberi pengampunan sama Tuhan, maju ke depan. Saya nggak maju, teman-teman, karena saya niatnya ke sana liburan. Dan sampai di satu titik pendeta itu nyamperin ke saya dan berdoa buat saya. Dan di situ sangat kuat pendeta itu berkata berkali-kali, nak kembali, nak kembali, nak kembali. Dan itu saya rasakan, itu betul-betul saya merasakan suara Tuhan. Dan di situ sepulang dari retreat, beberapa bulan kemudian saya menyatakan sama orang tua saya mau sekolah Alkitab. Untuk saya lebih ingin tahu bahwa Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhannya, di saat saya meresponi dengan baik, dengan suara-suara Tuhan, dengan baik saya mau lebih mengenal Tuhan, maka Tuhan sendiri yang pulihkan hidup saya. Dari yang tidak baik, dari yang nakal, dari yang suka makai narkoba, dari yang suka ngelawan orang tua, dari yang suka berantem, dari yang suka mabuk-mabukan, sampai Tuhan ubahkan hidup saya menjadi sesuatu yang berharga buat sekeliling saya. Dan puji Tuhan, saya ingin menghimbau buat teman-teman semua, anak-anak muda, jangan sampai merasakan yang namanya narkoba. Karena dari narkoba itulah titik mulanya hidupmu akan hancur. Hidupmu tidak akan lagi berguna di mata manusia maupun di mata Tuhan. Yuk kita sama-sama untuk kita rajin membaca daripada firman Tuhan, karena engkau dari situ akan mengetahui yang namanya kasih Tuhan. Dari situ engkau akan mengetahui yang namanya karunia Tuhan di dalam hidup. Dan dari situ kita bisa menjadi berharga di mata orang lain.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.